Ya. Nah, baik teman-teman, ya, untuk mata kuliah kita ya, untuk pertemuan pada siang hari ini adalah membahas mengenai kompetisi kompetisi bisnis berbasis pelayanan ya. Kompetisi bisnis berbasis pelayanan. Jadi di sini kaitannya dengan value based marketing adalah kita akan mempelajari ya value dalam berbisnis yang kita mengedepankan mengenai masalah pelayanan ya atau service atau jasa ya bidang jasa gitu ya. Nah, apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan bidang jasa ya? Jasa ini berbeda ya teman-teman ya berbeda dengan barang ya. Jadi produk ada dua, ada barang, ada jasa gitu ya. Nah, kalau jasa ini lebih sulit gitu ya. Kenapa? Karena kalau jasa ini tidak kasat mata dia ya. Tidak kasat mata dalam arti dia tidak dapat dilihat ya, tidak dapat dilihat. Kalau bedanya kalau barang kan kita beli barang kelihatan barangnya bagus gitu ya. Kita beli barang, barangnya bagus kelihatan, kita bisa lihat. Nah, kalau jasa, kalau orang yang jualan jasa ini sulit karena memang jasa itu tidak kasat mata ya. Nah, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen ya, nilai dan manfaat yang intangible ya. Intangible itu yang tidak terlihat ya. Yang berkaitan dengannya melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen dan tidak menghasilkan perubahan kepemilikan ya. Jadi kalau jasa memang tidak menyebabkan kita berubah kepemilikan ya. Beda dengan barang. Kalau barang kan kita beli bakso tadi misalnya kita atau kita beli barang gitu ya, handphone gitu ya, itu kan berpindah kepemilikannya ya. Tapi kalau kita beli jasa ya kan itu tidak berpindah kepemilikan ya kan. Nah, kalau misalnya misalnya Firman misalnya membeli jasa potong rambut gitu kan di barbershop ya. Di barbershop itu kan Firman beli jasa ya kan. Jasa dari tukang barbershopnya untuk memotong rambut kita. Nah ya, nah kita kan belinya itu adalah jasanya ya, jadi tidak menghasilkan kepemilikan. Apakah setelah kita motong rambut di barbershop peksi misalnya gitu ya, itu kita langsung jago potong rambut gitu kan? Enggak ya kan? Karena kita tidak beli uh, barang, kita beli jasanya ya. Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual ya. Jadi dia adalah aktivitas, manfaat dan kepuasan ya. Contohnya kursus. Nah, gitu ya, kursus bahasa Inggris ya atau ini kuliah ini ya. Ini menghasilkan manfaat ya kan, ilmu ya. Ilmu yang teman-teman beli ya. Ini jasa ya. Saya lagi jualan jasa ini sekarang gitu kan. Saya jualan jasa. Nah, kemudian selain itu juga contohnya selain kursus bengkel mobil ya. Bengkel mobil itu tidak hanya dia menjual oli misalnya gitu ya atau bengkel motor ya, tidak hanya menjual oli atau spare part ya kan, tapi intinya adalah kita membeli jasa. Jasa apa? Jasa skill ya kan, skill dari si mekanik di bengkel tersebut ya kan. Kita beli jasa skill dari mekanik dari bengkel tersebut maupun juga kita beli pelayanannya gitu ya. Nah, kalau kita cuma mau sekedar ganti oli atau ganti spare part motor gitu ya, itu di setiap bengkel kan pasti sama ya kan. Mau bengkel mana juga olinya itu ya ada sebagian besar pasti ada gitu ya. Misalnya oli Shell gitu misalnya gitu. Nah, itu pasti sebagian besar itu ada gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah suka sama suatu bengkel, sukanya itu pasti bukan hanya karena spare part-nya ya, tapi karena pelayanannya misalnya begitu ya. Pelayanannya bagus gitu ya. Skill-nya dari mekaniknya itu pinter ya, dia tahu apa namanya menganalisa kira-kira kendaraan kita ini ada kerusakan apa nih gitu ya. Beda dengan misalnya di bengkel lain. Bengkel lain kalau kita ke sana itu diutak-atik bukan tambah bener malah tambah rusak gitu ya. Tapi kalau di bengkel yang ini yang kita langganan dia orangnya pinter gitu ya. Dia uh, pas kita kasih tahu problemnya, permasalahannya kan suka tanya biasanya ada keluhan nggak Pak gitu ya. Mobilnya atau motornya, oh ada nih begini. Nah dia langsung tahu tuh. Nah dia langsung tahu, oh kalau itu berarti harus ini yang diganti, harus ini yang diganti. Nah itulah yang kita beli ya di bengkel mobil atau di bengkel motor, jasa dari orangnya ini ya, bukan sekedar spare part-nya gitu ya. Kalau spare part kita mungkin bisa beli sendiri ya kan di Tokopedia, di mana kita bisa beli sendiri. Tapi untuk jasa pelayanan, kepandaian, kepintaran daripada tukang bengkelnya, mekanik inilah yang kita beli gitu ya. Nah, selain itu juga salon kecantikan nih, salon kecantikan ya. Salon kecantikan ya saya sama contohnya dengan barbershop tadi ya. Misalnya Murti ya, Murti misalnya ke salon gitu kan mau krimbat ya kan, mau krimbat yang dibeli adalah jasa orangnya tersebut mengkrimbat ya kan, memijit kepalanya ya kan, apa namanya terus
keramasin gitu ya, itu jasa itu yang dibeli ya, bukan beli samponya ya kan, dan juga bukan beli kursi salonnya ya, bukan beli apa namanya pengering rambutnya gitu ya, bukan ya, tapi beli jasa orang yang mijit, jasa orang yang ngeramasin, jasa orang yang ngerimbatin. Nah itu ya, nah itu yang kita beli ya. Jadi bukan bedanya dengan barang adalah itu ya. Ya, terus kemudian juga hotel. Nah hotel juga ya, hotel ya kita menikmati fasilitas ya, tempat tidurnya, situasinya, dekorasinya adalah pada saat kita ada di hotel itu ya kan. Tapi begitu kita pulang ya, apakah kita tetap mendapatkan atau membawa tempat tidur di hotel itu gitu, gitu. Enggak kan? Apakah kita akan membawa dekorasinya, misalnya ada kolam renangnya di sana, tidak gitu ya. Jadi jasa itu tidak menghasilkan kepemilikan ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan jasa. Nah kemudian jasa ini juga harus dilakukan namanya pemasaran ya, yang namanya adalah pemasaran berdasarkan jasa ya, atau pemasaran berdasarkan pelayanan. Nah, apa itu yang disebut dengan pemasaran berbasis jasa? Nah, pemasaran berdasarkan jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ya, oleh penjual gitu ya, kepada pihak lain yang secara prinsip intangible ya dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun ya. Ini menurut Lupiyawadi dan Hamdani tahun 2006. Nah, sedangkan menurut Yasid, pemasaran berdasarkan jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya gitu ya. Jadi untuk menghubungkan ya, dia menjual barang ya, untuk menghubungkan dengan konsumennya adalah dengan melalui jasa ini ya, dengan melalui pelayanannya ini ya, dengan melalui servis kepada pelanggan ya, sehingga akan meningkatkan kedekatan tuh antara penjual dengan pembeli gitu ya, dengan cara mengedepankan pemasaran jasa gitu ya. Nah, jasa sendiri ada service mix namanya ya, untuk bauran jasanya. Kalau tempo hari kita belajar mengenai bauran pemasaran ya kan. Nah, bauran pemasaran, nah 4P ya kan. Nah, tapi kalau di sini jasa khususnya itu ada yang disebut dengan service mix. Nah, service mix itu apa aja? Ya, pertama adalah barang berwujud murni ya. Berwujud murni ya seperti sabun, pasta gigi, garam gitu ya. Itu tanpa jasa yang menyertai. Jadi kita benar-benar beli kebutuhan pokok biasanya gitu ya. Benar-benar kita beli ke warung atau ke Alfamart ya, atau ke Indomart gitu ya. Kita beli betul-betul yang kita butuhkan ya. Beli sabun ya kan, beli sabun, beli odol gitu kan, garam ya. Jadi tidak perlu jasa gitu ya, betul-betul. Betul-betul kita murninya beli barang. Nah, yang kedua adalah barang berwujud dengan jasa yang menyertainya. Nah, seperti mobil, komputer gitu ya, ponsel. Ini kan intinya sebetulnya kita beli adalah barang ya sebetulnya ya kan. Kita intinya beli mobil, kita intinya beli komputernya gitu ya. Tapi di sini kita membutuhkan pelayanan ya, kita membutuhkan jasa dari penjual ya kan. Pada saat kita mau cari komputer misalnya atau cari laptop ya, kita akan datang ke suatu toko ya, kita biasanya akan bertanya gitu ya, kira-kira kalau Mbak, kalau misalnya saya punya budgetnya misalnya cuman 6 juta misalnya gitu ya, cuma 6 juta, itu kira-kira untuk laptopnya yang mana nih, yang bagus nih Mbak, gitu ya, dengan budget saya 6 juta misalnya gitu ya. Terus kemudian, "Oh ada nih Mas, misalnya yang ini nih mereknya," misalnya HP gitu ya, HP yang tipe apa nih. Nah ini kita kita mau tahu nih, karena kita bukan ahli komputer gitu kan, ini HP tipe ini tuh speknya seperti apa gitu kan, speknya seperti apa. Nah itu kita butuh seseorang ya, kita butuh mbak-mbaknya ini ya, atau mas-masnya ini yang melayani kita ya, yang mengerti mengenai produk tersebut ya kan, sehingga kita yakin untuk beli ya. Nah, sangat jarang sekali kita misalnya mau beli komputer gitu ya, kita langsung beli tanpa penjelasan dari mas-mas atau mbaknya ya. Kita butuh untuk dilayani dulu ya, untuk dijelaskan dulu perbandingan nih misalnya antara beberapa barang gitu ya. Nah, kita butuh penjelasan ya kan dari orangnya ya. Itu juga dengan ponsel nih ya. Misalnya dengan budget 2 juta nih Mas. Budget 2 juta Mas, saya kira-kira bisa yang mana nih ponselnya nih? Oh, ada macam-macam nih, ada misalnya
Oppo, misalnya ada Xiaomi gitu ya, Samsung, nih yang tipenya ini. Kalau Oppo misalnya dengan budget 2 juta dapatnya speknya seperti ini. Kalau Xiaomi misalnya speknya lebih tinggi nih gitu ya. Karena memang handphone Xiaomi yang saya tahu speknya lebih tinggi, harganya lebih murah biasanya gitu ya. Yang lebih mahal lagi misalnya Samsung ya. Samsung dengan harga 2 juta speknya lebih rendah lagi misalnya gitu ya. Karena Samsung memang harganya lebih tinggi kayak kalau apa namanya eh, menurut saya gitu ya, lebih tinggi harganya ya. Nah, itu beberapa tinggal cari nih dari budget kita 2 juta dengan yang ditawarkan kita kira-kira yang eh, sesuai dengan kebutuhan kita yang mana gitu kan. Tinggal pilih. Nah, itu adalah barang berwujud dengan jasa yang menyertainya ya. Demikian juga jasa yang lain adalah apa? Pada saat kita membeli mobil, komputer, ponsel gini ya ini garansi ya kan. Ada garansi dan juga harus ada kita butuh yang namanya garansi ini berhubungan juga dengan customer service ya kan, dengan call center-nya ya. Dengan call center-nya apakah kalau misalnya nanti barang kita rusak ya kan, komputer kita rusak, Xiaomi kita rusak, ponsel kita rusak, ada nggak nih yang kita bisa telepon gitu misalnya gitu ya. Nah, ada nggak yang kira-kira bisa kita bisa hubungi untuk kita bertanya ya. Seperti misalnya saya waktu itu beli laptop ya, laptop untuk anak saya ya, itu mereknya Dell ya, teman-teman, mereknya Dell. Ini bukan jelek-jelekin ya, tapi anak saya baru pakai 6 bulan tuh rusak ya, laptopnya tuh rusak gitu ya. Laptop saya itu selama ini kalau saya beli laptop itu HP ya, selama ini kalau beli laptop itu HP, tapi kemarin saya beli Dell itu nggak tahu apakah saya dapat ya kebetulan barang yang reject atau gimana ya, tapi 6 bulan itu pakai rusak gitu ya. Dalam arti itu dia nge-hang terus gitu teman-teman ya, nge-hang terus, lemot tuh, lemotnya udah super lah ya, super lemot gitu ya. Nah itu yang masih pakai, akhirnya saya telepon ke call center-nya ya, call center Dell. Nah call center Dell itu datang datang ke rumah ya, datang ke rumah untuk menservis laptop anak saya itu. Nah, itu yang saya butuhkan ya kan. Saya butuhkan adalah orang yang bisa saya hubungi kalau misalnya barang yang saya beli ini rusak kayak gitu ya. Jadi ini barang wujud dengan jasa yang menyertainya. Ini yang penting gitu ya. Karena kita kalau beli barang tapi tidak ada garansi, tidak ada call center. Makanya kita kalau beli barang juga harus hati-hati teman-teman. Dalam arti kita tidak hanya beli barang yang murah-murah aja ya, tapi yang bermerek itu juga perlu ya. Apalagi kalau barang-barang elektronik ya, banyak sekali sekarang barang-barang elektronik yang palsu ya. Dan juga selain palsu juga misalnya barang-barang yang mereknya aneh-aneh gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya beli barang elektronik lebih baik nabung sedikit lagi ya kalau misalnya kurang duitnya ya untuk beli barang yang lebih memiliki brand gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini menyangkut after sales service-nya ya kan. After sales service-nya kalau misalnya kita beli barang yang abal-abal mereknya gitu ya, ya mungkin sekarang ada gitu ya. Belum tentu nanti 6 bulan lagi barang itu ada gitu ya. Belum tentu. Mungkin teman-teman juga pernah juga menyadari ya merek-merek handphone atau apa yang aneh-aneh atau misalnya Kompo ya, Kompo musik itu ya, penyetel DVD gitu ya. Kadang-kadang mereknya aneh ya. Mereknya aneh, beli di Carrefour misalnya kita mereknya aneh. Nah itu 6 bulan setelah kita beli belum tentu masih ada itu perusahaannya gitu ya. Belum tentu masih ada gitu ya. Apalagi kalau misal import-import dari Cina, ya kan, import-import dari Cina kita beli Tokopedia gitu. Nah, kalau elektronik hati-hati karena kalau saya beli import gitu ya. Kemarin saya beli tuh. Waktu itu memang saya beli speaker Bluetooth ya, teman-teman. Speaker Bluetooth murah sih harganya, murah, benar-benar murah. Saya beli di online gitu kan. Saya beli di online. Tapi itu um, saya rasa dari spek dari penjelasannya kayak bagus gitu kan. Nah, baru saya pakai nggak lama lah gitu ya, sebulan itu mati speakernya. Speaker Bluetooth-nya mati. Tapi ya mau saya komplain kemana, mereknya juga aneh kok gitu ya. Mereknya itu aneh, mereknya juga. Sedangkan tahu nggak apa di bungkusnya itu, di dusnya itu ada kartu garansi tulisan Cina semua. Aduh, gimana nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti terus nggak tahu mau komplain kemana, nggak mungkin saya komplain ke penjualnya kan, udah baru sebulan dan memang tidak ada garansi juga gitu ya udahlah gitu kan, karena memang murah gitu ya. Nah teman-teman kan kalau hati-hati juga kalau beli elektronik yang uh, mahal ya, maksudnya tidak terlalu jauh harganya sama yang branded gitu ya, ya lebih baik yang meskipun speknya lebih murah tapi yang branded saya rasa lebih lebih inilah ya, lebih worth it untuk dibeli gitu ya. Karena ya ini berhubungan dengan jasa ini ya, kalau rusak itulah masalahnya ya, kalau kita pikirkan ya, kecuali kita beli barang seperti sabun
ya nggak masalah gitu ya, mungkin kalau sekali pakai buang gitu kan. Tapi kalau ke elektronik kan kita butuhnya kepengennya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kayak speaker Bluetooth saya itu suaranya bagus loh pas saya beli, sebulan udah rusak itu ya kan. Ya udah, paling kalau misalnya itu mau beli ya beli lagi, beli lagi gitu ya. Sekali beli lagi ya sekali pakai buang gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan barang berwujud dengan jasa yang menyertainya ya. Kemudian juga ada yang namanya penawaran campuran ya. Nah, kalau penawaran campuran ini barang dan jasanya itu porsinya sama ya. Kita porsinya sama ya. Kalau tadi yang barang sebelumnya tadi kan porsinya sebenarnya lebih tinggi adalah kita cari sebenarnya barangnya ya kan. Kita cari komputernya, kita cari mobilnya, kita cari handphonenya gitu kan. Nah, tapi kalau yang penawaran campuran ini seperti makanan di restoran gitu ya. Itu kita butuh sebenarnya sama ya porsinya gitu ya antara kita datang misalnya ke suatu restoran ya, misalnya ayam goreng Suharti gitu ya. Nah, kita juga butuh makanannya ya kan, kita butuh makanannya ya kan, rasa dari makanannya ya kan, dan juga kita butuh juga tempat yang nyaman ya, kita butuh juga tempat duduk yang nyaman, kita butuh suasana yang enak, yang nyaman, kita butuh tempat parkir yang memadai gitu kan. Nah, itu benar-benar sama ya, jadi kita tidak hanya datang untuk makan ayam Suharti aja atau makan misalnya KFC lah ya. KFC kita kalau misalnya kita mau beli KFC ya atau McDonald gitu kan, kita makan di sana ya pasti kita eh, memiliki harapan-harapannya adalah atau sudah memiliki bayangan-bayangan tempat yang nyaman ya kan, tempat yang nyaman ber AC ya segala macam gitu ya. Kalau kita makan di sana ya, ini kita nggak bicara mengenai delivery ya, kita bisa atau take away, kita misalnya makan di sana gitu kan. Kita butuh makanannya juga, kita butuh jasa yang menyertainya juga. Kita butuh dilayani dengan baik, kita butuh dapat tempat duduk yang nyaman dan juga tidak ngantri lama gitu misalnya gitu ya. Nah, itu adalah benar-benar porsinya sama nih ya antara eh, makanan yang kita beli dengan pelayanan yang ingin kita dapatkan gitu ya. Nah, sangat jarang sekali kalau kita misalnya mau beli KFC gitu ya, apa namanya, mau makan di sana ya, tapi ternyata di sana misalnya mati lampu misalnya gitu ya, panas gitu kan, mati lampu panas ya, kita mau makan di KFC pasti kita merasa kecewa ya, betul ya teman-teman ya. Kita mau makan di KFC, bayangan kita sudah apa namanya tempat yang nyaman ber AC gitu ya, ternyata lampunya mati, pakai pas yang angin juga nggak bisa karena mati lampu ya, buka kaca, buka pintu, panas gitu, bikin makan di warteg deh gitu kan, kita pikir udah keluar biaya, udah jauh-jauh atau keluar biaya lebih banyak gitu ya. Nah, karena kita tidak hanya butuh makanannya aja ya, kita butuh penawaran campuran ini ya, makanannya juga, jasanya juga gitu ya. Nah, kemudian yang bauran jasa yang keempat adalah jasa utama dengan barang dan jasa kecil yang menyertainya. Ya, jadi yang utama itu jasanya yang butuh itu ya. Seperti adalah ini pesawat terbang gitu ya. Nah, kita kalau mau kita naik pesawat terbang atau kita naik nggak usah pesawat terbang deh, Gojek misalnya gitu ya. Atau namanya kita mau naik Grab car ya. Nah, itu yang sebetulnya kan yang utamanya itu kan jasanya ya kan. Jasa untuk memindahkan kita dari titik A ke titik B gitu kan. Jasa transportasinya gitu ya. Tapi selain itu ya, meskipun utamanya adalah jasa transportasi, tapi yang kita butuhkan juga adalah eh, jasa kecil ini ya, servis kecilnya, servis gedenya, jasa gedenya adalah kita dipindahin ya dari rumah ke kampus ya, naik Gojek dari rumah ke kampus. Cuma jasa kecilnya ini atau barangnya ini motornya misalnya kita naik motor, kita pasti kepengen motor yang nyaman gitu kan, motor yang kita naikin itu kita maunya yang nyaman ya. Kita mau nggak kita naik Gojek motornya yang tato baru sebentar mogok, ya kan? Atau misalnya motornya knalpotnya bising, ya. Atau misalnya knalpotnya bau motornya ini knalpotnya keluar yang asap hitam gitu kan. Pasti kita nggak mau gitu ya. Meskipun kita sebenarnya kepenginnya hanya utamanya adalah memindahkan, ya kan? Jasa transportasi sebenarnya. Tapi kita juga butuh barangnya dan jasa kecil. Jasa kecilnya apa ya? Pelayanannya gitu ya. Misalnya tukang Gojeknya itu ramah, ya. Kalau kita naik GrabCar misalnya mobilnya itu bersih gitu kan. Kemudian AC-nya dingin. Nah, itu adalah jasa-jasa kecil yang menyertainya ya. Barang yang kecil yang menyertainya ya. Tapi intinya adalah transportasi. Nah, itu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan jasa utama dengan barang dan jasa kecil yang menyertainya. Dan kemudian yang kelima adalah bauran jasanya adalah jasa murni ya. Kalau jasa murni ya benar-benar kita ke sana untuk jasa yang
murni, tidak berwujud, jadi tidak menyangkut barang gitu ya, seperti pengasuhan anak gitu ya, psikoterapi ya, pijit gitu kan. Nah, kalau kita mijit ya kita intinya adalah dipijit ya kan, kita intinya dipijit gitu ya. Terus kalau apa namanya ke psikoterapi misalnya ke psikoterapi ya, terapi ke psikolog misalnya gitu ya. Kalau di luar negeri psikolog udah biasa gitu ya. Tapi kalau di Indonesia eh, kita datang kalau ke psikiater itu jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, kalau psikiater itu ya intinya kan adalah psikiater itu jasa murni ya. Jadi benar-benar konsultasi gitu. Kita punya masalah, kita stres, kita langsung konsultasi ke psikiaternya. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan service mix ya atau bauran jasa. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya langsung di apa namanya tanya aja gitu ya. Ini kita sudah oke. Nah, kemudian apa itu karakteristik dari pemasaran jasa ya? Pemasaran berdasarkan jasa ya. Karakteristiknya adalah menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 adalah pertama intangibility ya, tidak berwujud ya. Kemudian kedua adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan ya. Ketiga adalah variability atau berubah-ubah, dan yang keempat karakteristik dari jasa pemasaran jasa ini adalah tidak tahan lama ya atau perishability ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini ya di bagian ini ya. Pertama adalah intangibility ya. Intangibility adalah service itu jasa ya tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, di taste gitu ya, dirasakan, didengar sebelum kita membelinya gitu ya kan. Jadi sebelum kita beli ya kita tidak bisa mengetahui jasa tersebut ya. Tidak bisa misalnya kita ke nonton konser gitu kan. Kita nonton konser. Nonton konser ya kita membeli jasa konsernya itu ya. Misalnya Arif misalnya bikin konser ya kan, konser musik piano ya, solo piano by Mr. Arif. Nah, gitu ya. Kita beli tiket ya kan untuk mendengarkan Arif main piano. Betul ya. Untuk mendengarkan Arif main piano, kita berharap disajikan lagu-lagu yang sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah, sesuai dengan yang di album misalnya gitu ya, yang di CD misalnya gitu. Nah, tapi itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah kita akan menerima atau kita akan mendengarkan suaranya sesuai dengan yang di CD. Kita tidak tahu sampai kita mendengarkan langsung ya, merasa atau pada saat kita membeli jasa tersebut ya. Kita nggak bisa tahu sebelum kita mengalaminya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah inseparability ya. Inseparability ini adalah service tidak bisa dipisahkan dari yang memberikan jasa tersebut ya. Kayak tadi tukang barbershop gitu kan. Tukang barbershop ini tidak bisa dipisahkan ya dengan jasa cukurnya dia gitu ya. Misalnya Firman nih cukur rambut gitu kan di Peksi gitu ya. Itu biasanya misalnya sama Mas Agung misalnya gitu ya. Mas Agung. Nah, Mas Agung ini pinter dia ya kan. Kalau potong rambut Firman cocok sama Mas Agung gitu ya. Tapi suatu saat pada saat Firman mau potong rambut ke Pex gitu ya, ke Peksi gitu ya. Ternyata Mas Agung nggak ada gitu ya. Adanya Mas Roni misalnya gitu ya. Nah, itu belum tentu Firman mau loh, ya kan? Belum tentu Firman mau potong rambut di situ. Oh, oh Mas Agung nggak ada ya? Oh nggak ada Mas, hari ini Mas Agungnya cuti gitu kan. Oh masuk lagi kapan? Besok. Ya udah saya besok aja deh. Nah, pasti begitu, ya kan? Jarang sekali kita, oh ya udah sama siapa aja yang ada deh. Nah, pasti kalau kita biasanya ke perusahaan yang menyediakan jasa, kita membutuhkan orangnya dan juga jasanya gitu ya. Jadi servis itu tidak bisa dipisahkan dari provider ya. Meskipun Mas Agung sama Mas Roni sama-sama keluaran dari tempat Joni Andrean gitu, tempat kursus potong rambut sama-sama gitu ya, dengan nilai yang bagus gitu, dua-duanya sama-sama belajar bareng gitu ya, belajar kursus potong rambutnya sama-sama gitu ya. Tapi akan menghasilkan keluaran yang berbeda ya. Jasa yang dikeluarkan pun berbeda. Begitu juga mungkin saya misalnya mau potong rambut di Mas Agung yang Firman cocok, belum tentu sama saya cocok gitu ya kan, belum tentu, karena servis itu tidak bisa
bedakan, tidak bisa dipisahkan dari yang memberi servis dan juga yang menyambung. Yang keempat nih, variability, ya. Variability adalah servis itu bervariasi, ya. Bervariasi dalam arti dia tergantung siapa yang memberikan servis, ya. Di mana dia memberikan servis dan bagaimana dia memberikan servis, gitu ya. Nah, jadi berbeda-beda ya. Jadi tadi potong rambut, kalau menurut si Firman, Mas Agung pinter nih, cocok nih potong rambut si Firman, tapi belum tentu sama saya cocok gitu ya. Sehingga beda-beda ya, beda-beda bervariasi ya. Selain itu juga bukan hanya bervariasi ya, tapi juga mungkin berpengaruh juga adalah mempengaruhi adalah tempatnya ya. Tempatnya mungkin berbeda ya. Kalau misalnya Mas Agung ini ya cukurnya di apa namanya pada saat dia moodnya bagus gitu kan, moodnya bagus itu mungkin bisa bagus nih, tapi ada kalanya dia moodnya jelek misalnya gitu ya, ada kalanya moodnya jelek bisa jadi dia suatu saat dari 10 kali potong mungkin 1 kali bisa kurang bagus gitu ya. Jadi bervariasi ya servis itu ya menurut Kotler ini ya. Kemudian yang keempat adalah perishability ya, servis itu tidak bisa disimpan ya untuk nantinya, tidak bisa disimpan ya. Jadi mungkin kita akan merasakan misalnya gitu ya, pelayanan yang enak, pelayanan yang menarik, pelayanan yang nyaman ya di suatu hotel misalnya gitu ya, di suatu hotel ya. Nah, kita misalnya kita penat nih ya, aduh kuliah nih sambil kerja ya penat gitu ya. Nah, pada suatu saat ada libur kita nginep di puncak gitu kan, di hotel sama keluarga kita nginep di sana, kita dilayani, kita langsung refresh lagi nih, refreshing gitu kan. Wah, fresh lagi kita itu kan. Karena kita mendapatkan pelayanan yang bintang 5 lah di hotel tersebut gitu ya. Nah, tapi pada saat kita pulang, ketemu lagi dengan pekerjaan, dengan kuliah gitu kan, stres lagi gitu ya. Jadi yang udah lupa tuh yang tadi udah senang di puncak, pas pulang ke rumah lagi, kembali lagi, bete lagi, stres lagi ya. Karena servis ini tidak bisa disimpan. Kita tidak bisa membawa kebahagiaan kita, ya kan, sukacita kita, kesenangan kita, kenyamanan kita pada saat di puncak, kita bawa lagi di rumah yang penuh dengan permasalahan pekerjaan, permasalahan kuliah gitu ya, tidak bisa kita bawa. Ya, itulah. Jadi servis itu karakteristiknya adalah perishability ya, tidak dapat disimpan atau dinikmati buat nanti. Oh, nanti yang pelayanan yang di hotel misalnya, yang di restoran misalnya dilayani sama waiter yang ramah gitu ya. Nanti saya simpan, saya mau ini deh, saya mau pakai lagi nanti nggak bisa gitu ya, karena ya kita merasakannya pada saat itu ya, pada saat itu kita membelinya ya. Lewat dari situ ya sudah tidak bisa disimpan lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik pemasaran jasa. Nah, kemudian bauran pemasaran jasa. Nah, ya bauran pemasaran jasa ya. Kemarin kita sudah belajar untuk bauran pemasaran ada 4 ya, ada produk, price, place, dan promotion ya. Nah, sekarang kita di sini adalah belajar mengenai bauran pemasaran yang khusus jasa gitu ya. Khusus jasanya seperti apa nih? Nah, menurut Lovelock ya, bauran pemasaran marketing mix menjadi integrated service management ya dengan menggunakan 8P ya. 8P itu ada yang disebut dengan product element ya, product element ya. Nah, produknya ya kan, produknya ya jasanya itu ya, jasanya, produknya kita adalah jasa ya. Kita mau beli jasa apa nih gitu ya. Kemudian adalah tempatnya, place ya, tempatnya. Ini kalau misalnya ada tempatnya, misalnya restoran ya ada tempatnya restorannya. Kalau misalnya tidak ada ya cyberspace misalnya gitu ya, misalnya di Tokopedia gitu itu cyberspace ya. Kemudian time itu waktunya, waktunya pada saat kita menggunakan jasa tersebut ya kan. Apakah waktunya itu pada saat-saat tertentu ya kan, misalnya operator seluler ya, operator seluler. Nah, itu kalau misalnya kayak saya ini XL ya, itu ada jam di saat kita bisa memakai kuota unlimited ya. Kalau nggak salah itu jam 12 sampai jam 5 pagi ya. Jam 12 pagi sampai jam 5 pagi itu kalau mau setel YouTube itu yang paket yang saya pakai ini ya. Paketnya banyak. Paket yang saya pakai ini gratis kuota jam 12 sampai jam 5 pagi silahkan pakai YouTube gitu ya. Nah, itu sebetulnya waktunya ya kadang-kadang. Tapi kalau lewat dari jam 5 pagi kembali ke kuota normal lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan
jasa tapi yang time-nya gitu ya, berdasarkan waktu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah promotion and education ya, promosinya bagaimana, promosi terhadap jasanya itu, bagaimana unsur edukasinya ya. Kemudian berikutnya adalah price and other user outlay. Jadi ini adalah harga dan segala sesuatu yang mengikutinya ya dari jasa tersebut gitu ya. Jadi kita bayar suatu, misalnya kita bayar ini paket ini ya, paket internet gitu kan. Nah, itu kan kita bayar misalnya sebulan 50.000 misalnya gitu ya. Nah, harga 50.000 itu kita dapat apa aja nih ya kan? Apakah kita dapat kuota 1 giga, apa kita dapat kuota 2 giga gitu misalnya. Kemudian dapat bonusnya apa nih? Ya gitu ya. Nah, itu biasanya beda-beda tuh antara operator seluler satu dengan operator seluler lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses ya. Proses delivering waktu pada saat memberikan jasanya ya. Cepat apa lama gitu kan. Kemudian apa namanya prosesnya itu bertele-tele apa tidak ya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah productivity dan quality ya, produktivitas dan kualitas jasa tersebut ya. Kemudian adalah people. Nah ya, people ini adalah orangnya yang memberikan jasa ya. Orang yang memberikan jasa itu bagaimana ya? Apakah bisa membuat konsumen itu merasa senang ya? Karena banyak sekali perusahaan jasa dia bergerak di bidang jasa tapi dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang memberikan jasa ya gitu ya. Nah, contohnya misalnya call center ya. Kadang-kadang kita kalau telepon call center suka jawabannya bete gitu misalnya, kita misalnya atau jawabannya misalnya bertele-tele jelasinnya gitu ya. Nah, padahal dia bergerak di bidang jasa gitu ya. Dia juga misalnya bank gitu ya. Bank nawarin produk, asuransi ya kan, telepon nawarin produk ya. Bank atau asuransi itu kan mereka bergerak di bidang jasa ya, tapi mereka eh, seolah-olah tidak, kadang ada beberapa yang tidak bisa menempatkan diri sebagai orang yang menyediakan jasa ya. Dalam arti pada saat kita komplain ya, dia tidak memiliki rasa empati gitu kan, tidak memiliki rasa empati tapi jawabannya ketus ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini pernah ngalamin juga gitu ya. Pada saat kita komplain ke call center ya, padahal mungkin call center atau customer service kan namanya, men-service customer gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang duduk di customer service tidak semua memiliki jiwa melayani gitu ya. Nah, mereka ya itu jawab BT, terus tidak empati. Nah, itu ya kadang-kadang. Nah, itu yang penting people. Nah, ini yang disebut dengan people ini. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence. Ya, physical evidence adalah bentuk fisiknya, ya, bentuk fisiknya ya. Ya, kalau misalnya dari jasa ya tempatnya bagaimana, kemudian apa namanya jasa, misalnya jasa restoran gitu ya. Nah, itu lokasinya itu bagaimana, di mana, kemudian kursinya seperti apa ya, misal di barbershop ya kursinya seperti apa, terus nyaman apa tidak di sana gitu. Nah, itu disebut dengan bauran pemasaran yang berdasarkan atau berbasis pelayanan ya, berbasis service atau jasa gitu ya. Nah, itu teman-teman ya yang disebut dengan bauran pemasaran jasa. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sampai sini sih, tapi ini kurang lebih apa namanya ya, materi kita pada siang hari ini adalah itu ya teman-teman ya, mengenai bauran pemasaran, mengenai pemasaran berbasis pelayanan ya, berbasis jasa. Nah, bagaimana kaitannya dengan value based marketing ya, value based marketing. Nah, itulah yang akan menjadi tugas besar teman-teman nanti ya, adalah value based marketing yang berdasarkan jasa gitu ya. Nah, value based marketing berdasarkan jasa, teman-teman nanti apa namanya mengerjakan tugas besar 2 ya, itu nanti saya kirim itunya ya, seperti biasa filenya ya. Untuk filenya mengenai perusahaan jasa ya, ini berdasarkan modul ini ya. Nih ya, modul 08 ya, berdasarkan modul 08 teman-teman nanti bikin ya tugas besar ya mengenai pelayanan yang berbasis service. Nah, untuk produknya itu yang mana ya, nanti teman-teman silahkan bebas ya pilih ya produknya yang jelas berbasis service atau berbasis pelayanan dia ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari ini nanti ya. Nah, ya, ini patokannya bisa dari service mix ini ya. Jadi nanti apakah dia termasuk dengan barang berwujud dengan jasa yang menyertai ya, atau dia termasuk penawaran campuran, atau dia termasuk
jasa utama dengan jasa kecil yang menyertainya, atau dia termasuk jasa murni gitu ya. Nah, kemudian kalau termasuk misalnya jasa utama dengan jasa kecil yang menyertainya, itu kemudian itu apa saja ininya, apa namanya, ininya nih ya, bauran pemasaran jasanya ini apa nih, ya, bauran pemasaran jasanya ini apa ya, dari produk, elemen, place, cyberspace, time, promotion, education. Nah, ini segala macam ini yang tadi sudah saya jelaskan nih, teman-teman nanti tolong dijelaskan ya. Tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah ribet-ribet ya. Cukup 3 halaman aja ya, teman-teman. Sedikit ya. 3 halaman. Kemudian pengetikan spasi 2 ya kan. Dan itu kalau 3 halaman itu termasuk kesimpulan ya, termasuk kesimpulan di halaman terakhir ya. Kemudian juga ada satu foto ya, satu foto apa namanya itu apa yang teman-teman bahas ya, apa yang teman-teman bahas itulah fotonya teman-teman sampaikan di situ gitu ya. Cukup jelas ya? Ada yang mau tanya nggak mengenai TB2? Nanti saya share ya, saya share nanti itunya apa namanya filenya ya, file TB2-nya ya. Nah itu ya, jadi TB2 adalah lebih fokus ke jasa ya, mengenai bauran pemasaran jasa ini ya, mengenai value berdasarkan jasa gitu ya. Value-nya itu dilihat dari mana ya? Dilihat dari bauran pemasaran marketing mix 8P ini gitu ya. Jadi intinya teman-teman mencari perusahaan atau usaha yang ada unsur jasanya gitu ya, menurut teman-teman ya. Maksudnya teman-teman sorotnya itu ke jasanya gitu ya. Sorotnya itu lebih lebih analisanya itu lebih ke faktor jasanya gitu ya. Faktor jasanya, kemudian teman-teman bikin ya 8P-nya ini apa gitu ya. Jadi ya nggak usah yang terlalu ribet aja ya. Apa singkat-singkat juga nggak apa-apa ya. Yang penting adalah dari pemikiran teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kalau yang kelas sore ya pastinya adalah secara individu ya, karena sedikit ya kan, sedikit ya. Tapi kalau yang untuk yang kelas pagi karena banyak orangnya, itu kelompok ya, kelompok, satu kelompok 3 orang seperti pengerjaan TP1 gitu ya. Sampai sini Murti, ada yang mau tanya nggak? Murti? Enggak ada Pak, enggak ada. Ya jelas ya TP-nya ya. Cukup jelas Pak. Cukup saya Akmal ya, cukup jelas. Ya, jadi itu ya teman-teman untuk pertemuan kita ya, sengaja tidak usah lama-lama kita pada siang ini ya, karena selain pesertanya sedikit juga apa namanya mendadak sih ya, mendadak ya. Jadi saya rasa kalau Firman nih biasanya tanya nih. Terima kasih Pak. Izin tanya sedikit. Jadi untuk TB2 nanti Ya. kita ambil studi kasusnya nggak apa-apa ya, misalkan itu core usahanya adalah produk. Ya, tapi kita reviewnya di jasanya gitu, misalkan warteg Bahari kayak gitu. Itu nggak ada masalah ya. Pak ya? Tidak masalah. Nah, kalau warteg berarti dia termasuk yang produk campuran tadi ya. Jadi kita butuh jasanya, kita juga butuh makanannya, gitu ya, seperti kuliner gitu ya. Itu termasuk produk campuran. Gak apa-apa. Yang penting kita lebih sorot, jangan sorot ke variasi rasa makanannya segala macam, atau misalnya lebih ke menunya gitu, tapi lebih ke pelayanannya gitu ya. Misalnya pelayanannya kalau warteg ya, pelayanannya ya misalnya cepat gitu misalnya gitu ya, atau misalnya parkirnya. Kalau warteg Bahari biasanya besar-besar ya, wartegnya gede-gede gitu ya. Warteg sekarang Parkirnya gede-gede misalnya ya? apa? Iya, gede-gede, terus ya keramahannya segala macam itu. Dan terserah aja, pokoknya 8P-nya itu bebas ya. Karena kita kalau marketing ini ya, kita kan jurusan marketing semua ini ya. Udah penjurusan marketing ya, memang lebih tidak seperti ilmu-ilmu lain yang ilmu pasti gitu ya, kayak akuntansi harus pasti angkanya gitu kan 20, misalnya laporan keuangan racanya kiri kanan harus balance sama gitu ya. Tapi kalau kita marketing ya, karena kita pakai ini kita sendiri ya kan, argumentasi kita sendiri, bahkan kadang-kadang kita punya imajinasi sendiri gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita memperkaya ilmu marketing itu ya. Bisa juga teman-teman gitu, seandainya gitu ya. Begini gitu ya, yang punya teman-teman ada ide gitu ya. Nah, itu juga sangat, apalagi kalau misalnya teman-teman ikut ini PKM, ikut nggak PKM ya?
kegiatan wirausaha itu loh, PKM. Nah, itu kan harus membuat produk yang ada inovasinya gitu ya, kegiatan kewirausahaan mahasiswa itu ya, PKM. Baik, gitu ya Firman ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang pokoknya apa aja deh yang tidak hanya fokus ke jual jasa aja, misalnya kursus gitu kan, misalnya hanya jasa aja, tapi juga yang jual barang ya, tapi lebih sorotnya ke jasanya ya. Jadi 8P tadi jasanya seperti apa gitu ya. Teman-teman tidak usah 15 halaman, 20 halaman, tapi copy paste dari internet ya. Ada yang seperti itu, aduh, saya bahasanya baku sekali gitu ya, entah dari buku, entah dari mana gitu ya. Itu jangan deh ya. Saya lebih baik 3 lembar aja ya, 1 lembarnya kesimpulan. Jadi hanya 2 lembar, 1,5 lembar lah ya, kan setengahnya lagi foto, ya kan, 1,5 lembar, singkat-singkat aja ya, singkat-singkat aja mengenai, yang penting teman-teman paham ya mengenai 8P dari pemasaran dari jasa ini, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti kalau tidak ditanya nanti kita 20 orang ya cuma ya. 20 orang 20 orang ini berarti cuma 1 slide ya, satu slide ya. Ulil mau nanya nggak nih? Nah, Ulil nih kalau udah off on cam nih, on cam biasanya nanya nih kalau on cam. Enggak Pak, makasih. Cukup Enggak, Pak, ya. udah jelas. Iya. Oke, Fitri aja deh. Fitri, Nur Alfiah, mana nih? Iya Pak. Nanya dong. Dari saya cukup sih Pak. Mohon maaf Pak, telat. Oh iya ya, kamu udah selesai webinarnya itu? Pak, maaf izin mau bertanya. Untuk ngerti, ya. pengumpulan kapan ya Pak? TB-nya? Pengumpulan masih lama ya, pertemuan ke-14. Gitu. Ya, pertemuan ke-14, jadi masih lama ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau segera ya seperti biasa ya, segera nggak apa-apa ya. Nanti biasanya diposting ke pos apa dikirim ke email Pak? Seperti yang ke tugas TB. Ya, ke email aja teman-teman ya. Kenapa ke email? Karena kan pos seperti teman-teman tahu semester lalu ya kan, itu hang ya kan posnya ya. Semester lalu hang. Nah, saya khawatirnya nanti terjadi seperti itu lagi. Jadi sementara semester ini semuanya lewat email aja. Tapi kan biasanya kan kalau di email juga langsung saya nilai ya kan. Kalau teman-teman lihat yang TB1 kemarin langsung saya kasih nilai A atau B gitu ya. Langsung saya kasih nilai gitu, misalnya 90 atau apa, itu langsung. Jadi sama aja sebetulnya ya. Karena di pos juga kan ada nilainya juga. Nah, tapi kalau ini kan sama aja, email juga pasti saya balas langsung ada nilainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu nilainya berapa gitu ya. Renal nih mau nanya nih, Renal. Nah, Renal biasanya sering nanya nih. Nggak ada ya. Arif? Iya Pak. Kamu lagi di kantor nih? Iya betul Pak. Lagi ada biasa Pak. Oh, kok tiap sore kerja melulu nih Sabtu nih? Ya maklum Pak, jomblo Pak. Jadi untuk ini kegiatan Pak. Iya. Pak, untuk jasa tadi Pak, itu kan kalau melihat sekarang nih Pak, memang sebetulnya jasa itu kan paling banyak dibutuhkan ya, kayak kita punya kayak contoh perawat segala macam. Betul. Kayaknya kan memang nggak akan ada habisnya. Tapi kalau melihat sekarang itu seiring zaman ya perkembangan itu, berarti akan ada menutup kemungkinan berarti jasa-jasa itu bakal terdistribusi atau tergantikan berarti ya? Ya, memang di era marketing 4.0 ini ya, di mana semuanya tergantikan oleh robot ya. Ada beberapa jasa memang yang bisa tergantikan, tapi ada juga yang tidak tergantikan gitu kan. Nah, seperti jasa yang seperti saya bilang tadi mengenai customer service, saya rasa itu kalau customer service itu tidak tergantikan gitu ya jasanya ya. Jasanya tidak tergantikan, atau juga misalnya jasa service
service center gitu ya, service center itu juga tidak tergantikan gitu ya jasa ya, karena kita betul-betul membutuhkan interaksi dengan manusia ya. Nah mungkin kalau jasa sobek karcis bisa ya kan, jasa kita bayar tol gitu kan sudah tergantikan robot semua, pakai e-money semua ya kan, jasa parkir semua e-money semua. Nah tapi kalau jasa seperti kita berhubungan langsung dengan manusia, call center gitu ya, itu tidak tergantikan. Meskipun ya kadang-kadang kita ya telepon ke suatu call center ya kan, itu kan misalnya selamat datang gitu kan, tekan 1 bahasa Indonesia, tekan 2 bahasa Inggris, misalnya kita tekan 1 misalnya gitu ya. Terus itu permasalahan apa nih? Misalnya pertama misalnya internet gitu ya. Masalah modem tekan 1, masalah gangguan sinyal tekan 2, masalah apa tekan 3. Itu kan kita sebenarnya kita nggak mau bicara dengan mesin gitu kan. Kita maunya langsung bicara dengan orangnya gitu ya. Kita nggak mau bicara mau tekan berapa itu kita malas, kita maunya langsung tekan 0 misalnya itu yang untuk berbicara dengan call center ya. Karena kita butuh untuk mengadukan, mengelemparkan unek-unek kita mengenai produk yang kita beli kepada si call center-nya ini, customer service-nya ini gitu. Jadi saya rasa itu tidak tergantikan Pak Arief. Jadi tidak semua akan tergantikan gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang tergantikan gitu ya. Gitu. Jadi kita harus memang ini menarik juga nih Arief ya, menarik juga untuk misalnya nanti diteliti lebih lanjut ya, mana yang kira-kira jasa yang akan tergantikan, mana yang kira-kira tidak akan tergantikan. Tapi kalau customer service saya rasa tidak akan tergantikan gitu ya, tidak akan tergantikan gitu. Karena semuanya butuh berbicara dengan orang gitu kan, meskipun sekarang semuanya sudah digantikan dengan mesin, dengan robot ya di 4.0, nggak tahu nanti ada 5.0, 6.0, 7.0, kita nggak tahu seperti apa lagi nantinya gitu ya kan. Gitu. Oke, Pak. Oke, terima kasih Arief. Sama-sama Pak Dian. Karena sebetulnya agak menarik jasa ini, karena kebetulan saya juga bergerak di bidang jasa ini ya. Karena inti core bisnisnya saya juga dibilang jasa soalnya Pak. Apa sih perusahaannya? Saya sebetulnya rental mobil Pak, tapi sebetulnya saya bukan jual mobil, tapi lebih jual ke jasa seperti tadi customer service, kemudian P3S management, kemudian ya banyak sih Pak produknya. Cuman sudah berpikir khawatirannya adalah tergantikan ini atas kemajuan teknologinya gitu sih. Ya betul ya. Nah ini berarti bisa juga itu kamu jadikan ini kamu nirip apa namanya TB-nya ya kan? TB-nya ya kamu lihat aja dari perusahaan kamu sendiri ya kan, dari perusahaan kamu sendiri. Nah itu ya seperti orang teman-teman kita mahasiswa juga banyak juga yang skripsi penelitiannya ke perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi kita kalau teman-teman di sini tips untuk yang skripsi juga tidak harus mau perusahaan-perusahaan besar ya yang akhirnya kesulitan untuk mendapatkan data gitu ya. Perusahaan-perusahaan sendiri atau perusahaan-perusahaan kecil ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya yang penting kan kalau kita skripsi kita mengerti konsepnya gitu ya, jadi tidak harus perusahaan besar gitu ya. Bikin juga teman-teman juga ini ya, bikin tugas TB juga nggak harus perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ya yang kecil-kecil aja gitu ya. Tadi misalnya Firman bilang warteg bahari itu menarik gitu ya. Nggak usah yang terlalu yang besar-besar. Justru yang perusahaan besar itu ada di internet semua ya. Tinggal di copy paste ya. Tapi kalau yang perusahaan kecil ini biasanya yang tidak ada di internet. Nah gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya mengenai TB? Apakah sudah cukup jelas? Ya, jadi fokusnya adalah, jadi gini intinya TB ini teman-teman cari ya analisa ya kan, kompetensi analisa dari bidang kompetensi pelayanannya, jasanya gitu ya, dari suatu tempat usaha gitu ya. Di tempat usaha ini ya boleh perusahaan besar boleh juga gitu ya, perusahaan kecil atau warung makan gitu boleh terserah ya, yang penting dia adalah tempat usaha gitu ya, yang dia menawarkan baik jasa murni boleh, mau dia jasa beserta barang yang menyertainya atau barang beserta jasa yang menyertainya gitu ya. Nah itu ya, itu boleh dilihat dari 8P-nya gitu ya. Nah itu aja ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 halaman gitu ya. Kalau yang kelas pagi kelompok ya. Kalau kelas siang, mohon maaf nih, adalah individu ya, karena kelasnya cuma sedikit orangnya kan, cuma 9 orang kalau nggak salah ya, kelas sore ya, kelas sore 9 orang gitu ya. Iya Pak,
Nggak apa-apa, Kalau Pak, sendiri aja. iya, kalau kelompok enakan dong. Gitu. Oke, loh kok kamu botak sekali? Gimana? Potong rambut ya? Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan Murti. Itu kelompoknya tetap menggunakan kelompok yang TB1 kemarin apa diperbarui lagi, Pak? Enggak, sama ya Murti ya. Sama dengan TB1 ya, supaya tidak bingung lagi nanti bagian kelompok. Ya, jadi tinggal ikutin aja teman-teman yang kemarin TB1 gitu ya. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu secara mendadak ini. Hanya beberapa jam sebelum Zoom saya kasih tahu ya. Supaya kita juga sekalian silaturahmi ya. Kalau yang kelas sore udah 3 kali ya kita Zoom ya. Kalau kelas pagi baru 2 kali nih ya. Ya nanti kalau misalnya nanti sebelum UAS mungkin nanti akan ada Zoom lagi mungkin nanti gitu ya di pertemuan sebelum UAS ya, supaya kita bicarakan mengenai kisi-kisi. Jangan lupa teman-teman, ini udah setengah jalan kuliah ya kan, istilahnya ini sudah habis UTS ya kan. UTS kan harusnya pertemuan 8 ya. Ini sudah lewat dari UTS, jadi udah setengah semester ya. Nah, teman-teman jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk forum dan kuisnya ya, itu jangan sampai tidak dikerjakan ya teman-teman ya. Kalau kuis kan tidak setiap pertemuan ya, jadi harusnya dikerjakan ya. Forum adalah untuk absensi ya. Kalau teman-teman ada yang bolong-bolong silakan hubungi saya ya. Ada yang hubungi saya, silakan hubungi saya untuk meminta kompensasi gitu ya. Untuk nanti saya kasih tugas ya. Nah, tapi bolong-bolongnya jangan yang bolong-bolong banyak gitu ya. Nanti pada saat pertemuan 14, Pak, udah pertemuan 14 Pak, saya 10 kali nggak masuk, saya nggak mau kasih ya. Nggak mau kasih, kasihan dong Firman ya, tiap pertemuan selalu isi ya kan. Masa ini tahu-tahu udah cuman sekali 2 kali langsung minta tugas ya, itu saya nggak kasih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ya, mumpung masih setengah semester ya, teman-teman juga rajin-rajin lah untuk memanfaatkan waktu mumpung masih online. Kalau nggak online, kita ini reguler 2 datang ke kampus ya kan, yang reguler 2 pagi ke Meruya, reguler 2 ke Menteng gitu kan. Datang ke kampus harus izin dari kantor ya kan, harus keluar biaya lagi ya, capek lagi, belum lagi risiko virus pandemi gini ya. Nah, mumpung masih online ya Pak, kenapa tidak dimanfaatkan untuk mengerjakan semuanya? Enggak hanya kuliah saya ya, semua mata kuliah harus dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya maupun absensinya gitu, karena lebih mudah gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Firman, Arif, Murti ya, teman-teman semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan meskipun singkat, tapi bisa dapat dipahami gitu ya, mengenai service ya. Nanti kalau misalnya mungkin saya share di YouTube mungkin ya, atau tidak nanti ya, teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Yang penting nanti habis ini modul sama TB-nya saya upload ya ke pos ya, tidak perlu isi absensi ya, karena sudah saya absen nih, yang ada di sini sudah saya screenshot. Teman-teman tidak usah isi absensi, tapi modul sama TB-nya di download gitu ya. Baik teman-teman, kalau gitu terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu, selamat berlibur bersama keluarga, salam sehat selalu, dan selamat mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Ya. Izin ya.